Kilometer 50 bulan Desember tahun 2020 saat presidennya kalau nggak salah Jokowi juga. Kenapa saya angkat kembali? Karena kasus kilometer 50 itu kasus kejahatan yang amat sangat terang benderang yang dilakukan oleh pejabat, oknum pejabat negara, tapi dianggap hilang begitu saja. Karena lindungan dari pemerintah sendiri. Siapa pimpinan pemerintahnya? Yaitu presidennya pada waktu itu adalah Jokowi, dan Kapolrinya kalau nggak salah Tito Karnavian. Jadi memang ini perintahnya Jokowi. Maksudnya sasarannya kilometer 50 ada menangkap dan membunuh HRS. Tapi karena HRS tidak bisa ditangkap, terjadi perubahan intern mereka, maka yang menjadi korban dan dibunuh adalah orang-orang dalam tanda petik mungkin pengawalnya HRS. Dengan alasan yang amat sangat lucu dan tidak masuk akal, mereka dibunuh karena melawan dengan senjata. Padahal ini orang ditodong udah ngelawan segala macam, dibawa kemudian balik udah meninggal dengan alasan melawan. Semuanya dibunuh, ditembak kalau nggak salah. Yang informasi yang saya baca di sosial media itu semuanya ditembak di jantungnya. Orang nggak punya senjata. Kenapa saya angkat? Ini contoh kekejaman dan kekejian dari Jokowi. Jangan dilupakan. Ini memang mau hilangkan TKP kejadian di kilometer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan kami dari UWOT saat ini akan menampilkan kembali, mengingatkan kembali kasus kilometer 50 yang terjadi bulan Desember tahun, kalau tidak salah tahun 2000 berapa Desember ya? 2020. Jadi kilometer 50 bulan Desember tahun 2020 saat presidennya kalau nggak salah Jokowi juga. Kenapa saya angkat kembali? Karena kasus kilometer 50 itu kasus kejahatan yang amat sangat terang benderang yang dilakukan oleh pejabat, oknum pejabat negara, tapi dianggap hilang begitu saja. Karena lindungan dari pemerintah sendiri. Siapa pimpinan pemerintahnya? Yaitu presidennya pada waktu itu adalah Jokowi, dan Kapolrinya kalau nggak salah Tito Karnavian. Jadi memang ini perintahnya Jokowi. Maksudnya sasarannya kilometer 50 ada menangkap dan membunuh HRS. Tapi karena HRS tidak bisa ditangkap, terjadi perubahan intern mereka, maka yang menjadi korban dan dibunuh adalah orang-orang dalam tanda petik mungkin pengawalnya HRS. Dengan alasan yang amat sangat lucu dan tidak masuk akal, mereka dibunuh karena melawan dengan senjata. Padahal ini orang ditodong udah ngelawan segala macam, dibawa kemudian balik udah meninggal dengan alasan melawan. Semuanya dibunuh, ditembak kalau nggak salah. Yang informasi yang saya baca di sosial media itu semuanya ditembak di jantungnya. Orang nggak punya senjata. Kenapa saya angkat? Ini contoh kekejaman dan kekejian dari Jokowi. Jangan dilupakan. Ini memang mau hilangkan TKP kejadian di kilometer 60, dihapus permainan polisi. Ini Tito Karnavian bermain di sini sama Jokowi. Makanya karir naik, bisa jadi menteri dalam negeri lah, segala macam lah. Jadi dua orang ini itu harus diusut pelaku kejahatan kriminal yang harus dipertanggungjawabkan. Kalau korupsi, sebagai koruptor Jokowi sudah nomor 2 di dunia dari OCCR apa itu ya. Ini kok nggak pernah diangkat, dan DPR meneng wae. Kenapa? Nggak heran. Riset teman saya November 2015 mengatakan PKI lewat Jokowi akan mengatur dan mengendalikan polisi dan DPR. Jadi ini hasil kerjanya. Kalau polisi disusupi untuk mengamankan kilometer 50 dan DPR dibikin jinak. Jadi kalau lihat DPR ini apa, buang-buang duit, banyakan nggak ada maknanya. Berapa komisi aja yang bener lah, yang lain bubarin aja itu. Udah ngabisin uang raya, tanya berapa komisi yang benar, yang lain ngahong bubarin aja.
Lewat mana? Parpol itu udah nggak ada gunanya lah. Semuanya bubarin aja. Jadi itu jadi sarana buat pimpinan parpol untuk cari duit, meres kiri, meres kanan. Jadi untuk DPR memutuskan menyetujui sesuatu, maka anggota-anggota DPR dikontak, ngumpulin duit, nyetor, baru disetujui. Kira-kira begitu ekstrimnya. Nah rekan-rekan, kilometer 50 ini memang belum diangkat ulang, tapi kita catat terus dan ini akan jadi sejarah kelam untuk menjadi pelajaran generasi mendatang bahwa pernah terjadi hal-hal seperti ini yang sadis, akal-akalan litik dan jahat, melakukan pembunuhan terhadap anak bangsa, orang biasa, yang sasarannya adalah membunuh HRS waktu itu, tapi nggak berhasil, dan yang kena ditangkap dijadikan sasaran adalah orang-orang dalam tanda petik pengawal-pengawalnya HRS. Dan sepi aja tuh, nggak ada tindak lanjut. Saya nggak tahu, Jokowi selama 10 tahun kemudian acak-acak sampai sekarang ini, dan begitu Prabowo naik jadi presiden, maka beliau harus banyak membersihkan kotoran-kotoran hasil kerja Jokowi selama 10 tahun plus. Sekarang dia ngacak-ngacak dengan pakai bendera Partai Gajah yang PKI itu, mosok keliling Indonesia untuk kampanye, alasannya ada macam-macam. Jadi tolong dicek, tidak ada satupun presiden atau mantan presiden di Republik ini sampai dengan yang ke-6 yang bikin ribet heboh di Republik ini kecuali Joko Widodo, presiden dan sekaligus juga saat menjadi mantan presiden bikin ribut terus. Kenapa? Ya dia PKI gaya baru. Saya 2015 waktu teman saya paparan, saya sangat nggak percaya, sampai saya tanya, nih bener nggak nih kok sampai begini? Iya mbak, lihat aja nanti 2015 November, ingat betul, di gedung Kartika Chandra 2 kali dengan rentang waktu seminggu, semuanya terbukti. Wah, sangat Tommy dengan angkat topi dengan saya. Dan yang terjadi, kita ngobrol berdua 2 minggu setelah paparan itu, dia ngasih tahu saya dia dapat amukan keras dari LBP. LBP menuduhnya dia menjadi pendukung Prabowo untuk pilpres segala macam. Teman saya cerita, saya kasih tahu Pak LBP, kenal juga saya enggak sama Prabowo, inilah kelakuan LBP. Jadi Pak Prabowo, usul saya kalau mau kerangkeng lah LBP dulu, dia koruptor, dia ngacak-ngacak, Morowali itu dimainkan semua itu. Baru kerangkeng Jokowi. Tanpa ada LBP, Jokowi kaing-kaing, dia mau kabur kemana? Rumahnya dibongkar tuh, duitnya banyak betul. Jadi dua orang ini menjadi patokan, contoh soal dan kejadian yang sangat buruk dan memalukan bagi masa ini untuk jadi pelajaran generasi mendatang. Ada orang namanya LBP, satu lagi nama Jokowi dengan gerombolannya yang PKI gaya baru merusak bangsa dan negara ini. Bangsa didomba, dipecah belah segala macam, dan mahasiswa diarahkan untuk cuek dengan begini-beginian. Kemudian juga PKI nyusup lewat si Jokowi ini ke Polri dan juga menjinakkan DPR. Orang nanya saya, Pak Taufik, kok Anda nuduh Jokowi PKI dari mana? Saya bilang, banyak orang nggak memperhatikan pernyataan dia lewat Kepres nomor 8 tahun 2014 bulan Februari, yang isinya antara lain mengatakan dalam G30S 65 PKI adalah korban. Untuk itu keluar Kepres susulan yang memberikan ganti rugi negara kepada keluarga dalam tanda petik korban-korban yang disebut PKI tersebut. Nah ini orang banyak gak memperhatikan karena ini peristiwa kecil. Buat saya ini gambaran besar, dan media sosial menampilkan yang tidak disadari dikendalikan oleh grupnya Jokowi untuk tidak tampil di media sosial, bahwa dalam G30 65 PKI ada dan lihat lagi rekamannya ada tuh. Kemudian sekarang diribut Jokowi sarjana UGM, itu permennya Pratikno
Jokowi yang nggak pernah kuliah, orang kalau kuliah ngomongnya beda. Kalau dia memang kuliah di UGM, itu alumni UGM kan mundar mandir, ada pertemuan diundang juga nggak dihadir pun nggak ada orang yang alumni perguruan tinggi apalagi sekelas UGM itu kalau udah ada reuni nggak datang itu nggak mungkin. Itu momentum untuk kita saling kembali nostalgia senang lah, dia nggak hadir gimana mau diundang, dia bukan alumni. Jadi memang dia sekolah kuliah aja enggak. Nah, yang tanggung jawab siapa? Pratikno yang mengendalikan OVA Emilia yang diangkat oleh Jokowi dan Pratikno menjadi rektor UGM. Saya akan catat Profesor Dr. Ova Emilia, rektor UGM yang tidak jujur, yang main-main, yang dikendalikan oleh Jokowi dan Pratikno. Profesor Dr. Pratikno, mantan rektor UGM yang mengangkat Ova Emilia dengan membuarkan lembaga yang menseleksi dan memilih rektor UGM. Sampai sekarang UGM itu jadi universitas universitas gagal gitulah. Gagal hukum, GGM. Pokoknya adalah singkatannya dibelok-belokkan jadi memalukan sekali. Anda bayangkan, universitas sekelas UGM dirusak hanya oleh permainan 1, 2, 3 orang dengan gengnya di sana. Kalau ini kejadian di Jakarta, di UI geger nih. Alumni UGM kan baik-baik benar, ngediamkan, tidak ada yang ribut, cuman mereka diam-diam menyampaikan pesan ke publik bahwa itu nggak benar, tapi dengan cara yang halus. Kalau guyonnya gaya Jogja, coba di Jakarta, UI digituin, bahwa minimal UI akan di depan bicara duluan. Jadi rekan-rekan mohon diingat, kilometer 50 ini bukan kejahatan biasa, ini ada perintah dari presiden waktu itu yang namanya Jokowi, dengan pelaksana eksekutornya adalah yang sekarang menjadi Mendagri, Tito Karnavian. Kami UWOT menantang Jokowi bicara kilometer 50. Mari kita bikin podcast, buka ke publik. Saya tahu betul lah Jokowi nyali ciut itu, akalnya banyak, liciknya luar biasa. Nggak pernah kuliah di UGM, aku di UGM. Kemudian untung ada rekaman videonya, ngomong dia sok rendah hati. IPK saya juga dulu di bawah 2. Ini orang yang nggak pernah kuliah. Ngaku IPK di bawah 2. Lu IPK di bawah 2 mah diberhentiin DO. Sok rendah hati. Yang pesan Demokrat, saya tidak terlalu cerdas secara akademis, yaitu IPK saya di bawah 2, saya toh bisa jadi presiden. Dia nggak paham. IPK di bawah 2 lu DO. Memang dia tidak pernah kuliah. Apalagi ingatkan kembali saya, waktu jadi wali kota di Solo, dia ngomongnya lulusan di Surakarta, tidak nyebut-nyebut UGM, tidak pernah nyebut. Titelnya pun Dokter Andes. Begitu jadi wali kota, gubernur Jakarta sampai presiden, berubah titelnya insinyur dan dia klaim dia lulusan UGM. Halo Profesor Dr. Pratikno, mantan rektor UGM. Kita belajar dari jenjang Pratikno ini, jenjang akademis yang tinggi, dasarnya IQ, kontribusinya sangat minimal dalam menentukan kualitas dia sebagai manusia yang berkualitas, hidup dia sebagai manusia. Jadi itu akan perannya besar negatif kalau SQ-nya jongkok. Artinya IQ yang tinggi bisa jadi membuat orang tuh negatif perkelakuan kualitas hidupnya kalau SQ-nya jongkok. Kalau SQ-nya tinggi nggak akan mungkin. Karena SQ yang mendalikan spiritual intelligence, kecerdasan spiritual. Jadi Jokowi ini saya bisa mendapat kesimpulan yang mudah sekali, SQ-nya jongkok. Kalau SQ-nya tinggi nggak akan ada yang ngibul, punya rasa malu. Halo Jokowi, Anda protes kita ngomong terbuka di publik. Nih UI buat nunggu. Saya pernah bareng Anda, saya aja ketipu sama Anda dulu. Sempat gua kagum. Nah orang jujur amat, sederhana banget, nenteng bahasa kemari, bawa ke Prabowo segala macam. Mungkin Pak Hasyim masih ingat ketika dialog ada di saya dari sana. Ketika Pak Hasyim nanya setelah Pak Prabowo bantu Jokowi jadi gubernur DKI. Saya masih ingat, Pak Hasyim benar-benar masih ingat. Kalau Jokowi nggak tanya apa sih bohong. Pak Jokowi, terima kasih dong sama Pak Prabowo, Anda udah dibantu saya jadi gubernur. Saya ingat demi Allah. Jokowi ngomong apa? Loh kok terima kasih? Saya tidak pernah minta dibantu. Kaget saya.
kok nyautnya begitu ya. Jadi itu usaha dia sendiri. Ya itulah kalau orang ICU-nya jongkok ya begitu. Muke susah gua ngomong. Tapi dia ngomong halus nggak nangkep, mesti kasar ngomong ya. Kasar orang yang ICU-nya jongkok ya gini, tapi akalnya banyak. ICU-nya jongkok, mesti dikencengin. Halo Pak Jokowi, kapan kita ketemu lagi? Anda boleh bulak balik ke Solo. Anda korup, rumah Anda dibangun, tolong jawab duit dari mana? 2014. Anda bisa bilang PKI di Kepres 8 itu, saya ulangi, dalam G30S65 PKI adalah korban. Tangkap dia. Halo DPR, halo MPR, kok menang wae sampean? Terima duit ya orang-orang Jokowi semua itu. Saya mohon Ibu Mega mudah-mudahan dengar ini. Yang didemin itu mereka hajar habis dan mengkhianati PDIP begitu dahsyat. PDIP ngangkat membesarkan dia, begitu udah gede diinjak PDIP ditendang. Itulah kualitas Jokowi. Jadi ini buat pelajaran, skenario Allah kita nggak tahu. Ikuti aja, nanti hasilnya kita akan lihat. Kita nanti lihat anak-anaknya Jokowi kayak apa, keturunannya. Gibran udah ketahuan, pelanga, pelongo. Kak Esang, ya Dek Esangnya mana nggak jelas nih. Kak Esang juga bakal kelar nasibnya, ditambah yang di Medan juga menantunya bakal selesai. Selesainya bakal nggak jadi baik semuanya. Kak Esang, pelanga, pelongo. Dek Esang gimana? Ya, kalau saya nggak heran, mata melotot, pelanga pelongo, otak kebo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veritas, Probitas, Justisia.